Relokasi pedagang di Pasar Hewan Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tinggal menunggu waktu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi batas waktu hingga 3 Agustus pukul 11 malam. Relokasi Pasar Hewan Barito ke Jalan Raya Lenteng Agung Timur itu pun hingga kini masih menuai kontra. Para pedagang merasa gelisah karena lapak dan fasilitas pendukung di tempat relokasi hingga saat ini belum tersedia. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Hewan Barito, Karno, ditemui Minggu 3 Agustus, mengatakan pada prinsipnya para pedagang mendukung rencana relokasi untuk membangun Taman ASEAN. Namun dia meminta pemerintah turut memikirkan nasib pedagang ketika direlokasi. Kita semua pedagang kepenginnya ya begitu tadi. Ayo kita bareng-bareng bersama pemerintah, mempercantik kota Jakarta, memperindah kota Jakarta, itu aja. Kalau bisa jangan direlokasi. Kalaupun memang itu terpaksa direlokasi, tempatnya harus ada dulu, udah itu aja. Semua pedagang harapannya begitu. Harus ada tempatnya. Kalau misalkan tempat belum ada, ini dikosongkan, terus semua pedagang ini mau kemana gitu loh. Ini Barito kan ikon seluruh Jakarta. Orang bisa rekreasi di sini. Di tempat burung, tempat tua, makanan proses, kan tidak mengganggu. Kalau sama-sama merentah, aku sih udah terima kasih dikasih tempat ini merentah. Tapi kan kita udah jalan-jalan, mari ya kita ini kita bisa. Enggak susah kok dibimbing bina kurangnya apa, enggak susah. Pantauan antara pada Minggu pagi 3 Agustus tampak sebagian pedagang masih bertahan di Pasar Hewan Barito Kebayoran Baru. Namun tak sedikit pula ada yang tengah berkemas untuk meninggalkan lapak dagang yang turut berkontribusi pada perekonomian Jakarta sejak tahun 70-an. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Tangerang memfasilitasi Forum Betawi Rempuk untuk menggelar milad ke-24 yang dihadiri oleh seluruh anggota FBR se-Jabodetabek di Taman Elektrik, kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Minggu 3 Agustus. Wali Kota Tangerang Sahrudin dalam sambutannya menyebutkan FBR sebagai organisasi yang mampu membangun bersama, khususnya di tengah masyarakat yang majemuk. Organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, solidaritas dan pelestarian budaya Betawi, sekaligus menjadi perekat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Forum Betawi Rembuk bukan hanya wadah silaturahmi warga Betawi saja, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketertiban, mendorong pembangunan dan merawat kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Hal senada juga disampaikan Gubernur Banten Andra Soni. Hadirnya organisasi kemasyarakatan Ormas seperti FBR di Banten membuktikan bahwa Ormas mampu bersinergi dengan masyarakat yang ada di Banten serta menjadi wadah pelestarian budaya. FBR makin solid, semakin kuat menjaga persatuan dan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial dan membangun masyarakat yang berdasai, toleran, dan berbudaya. FBR bukan hanya organisasi kemasyarakatan, tapi juga jadi simbol pelestarian Betawi yang luhur di tengah pesatnya arus modernisasi. Kehadiran FBR penting sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal yang memperkuat identitas bangsa. Selain itu, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya membangun harmoni bangsa ini juga diisi oleh pembacaan doa dari berbagai pemuka agama. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Para anak buahnya sekalian. Menteri Kebudayaan Fadlizon membuka pelatihan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara GBN di Kinasih Resort Depok, Jawa Barat, Minggu 3 Agustus. Pemusatan latihan ini ditujukan khusus untuk menyiapkan kelompok musik GBN tampil sebagai aubade dalam perayaan HUT ke-80 RI. GBN terdiri dari 186 peserta dengan 116 anggota paduan suara dan 70 anggota orkestra yang berusia 16 sampai 23 tahun. Mereka akan dilatih oleh sejumlah mentor terkemuka di bidang musik seperti Haris Wahyudi, Purwacaraka, dan Eki Satria yang juga merupakan konduktor.
Pada kesempatan itu, Fadlizon berharap pelatihan tersebut menjadi wadah memperluas jejaring dan transfer ilmu bagi para peserta. Dan kita berharap acara pemusatan latihan ini menjadi ajang untuk mendapatkan pelatihan, kemudian pengetahuan, ilmu dari para guru, para maestro yang akan menjadikan mereka ini satu tim yang kompak, baik dari sisi paduan suara maupun dari sisi orkestra. Para peserta terpilih telah diseleksi dari 1.167 pendaftar paduan suara dan 204 pendaftar orkestra. Setelah mengikuti pelatihan, nantinya mereka yang rata-rata masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa diharapkan pulang ke daerah asal dan meneruskan ilmu yang didapatkan. Dari Depok, Jawa Barat, saya Dinda Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Kejuaraan tenis internasional Aman Men's World Tennis Championship kembali digelar di Pulau Dewata dalam 7 seri. Rangkaian turnamen berlangsung mulai 21 Juli hingga 8 September di lapangan tenis Bali Beach Country Club, kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung. Turnamen tahun ini diikuti petenis dari 50 negara termasuk Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Spanyol, dan Jepang. Sederet nama yang mewakili tuan rumah dalam kompetisi diantaranya Nathan Barki, Rifki Fitriadi, dan Antoni Susanto. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi Bali sebagai tuan rumah perhelatan ini, terlebih dengan hadirnya venue tenis berstandar internasional. Menpora berharap hadirnya venue dan event ini dapat melahirkan atlet tenis Indonesia berkelas dunia. Ajang ini sekaligus juga menjadi momen pemanasan jelang SEA Games. Pastinya sangat baik. Jadi dan ini series dari ITF ini akan berlangsung banyak. Jadi ini memberikan ruang untuk para petenis lokal kita untuk bertemu dengan petenis yang rankingnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini menjadikan kesempatan ngedrill lebih baik lagi. Jadi saya yakin ini akan tentunya akan sangat berdampak sangat signifikan untuk perkembangan atlet tenis Indonesia. Mending kita harus latihan dulu karena ada pertandingan ini kita malah jadi senang juga bisa ketemu sama orang luar negeri, terus bisa sparring juga hitungannya kan, sparring biar bisa lebih naik lagi. Oh kalau harapan aku sih lebih banyak lagi, kalau bisa kurang kayak 10 kali Indonesia lebih naik lagi, ya biar bisa tambah poin lagi gitu. Turnamen mencakup 2 seri rangkaian Universal Tennis Rating Pro Tennis dan 5 seri International Tennis Federation World Tennis Tour dalam 2 kategori M15 dan M25. Petenis unggulan Indonesia Christopher Rungkat dan Nathan Barki diperkirakan mengikuti pertandingan pada 3 laga akhir dikarenakan sedang mengalami cedera setelah mengikuti Davis Cup. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Dispar Sultra menuntaskan studi tiru di 5 desa wisata yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Studi tiru ini dianggap penting untuk menggalakkan gerakan desa wisata di Sulawesi Tenggara. Mengajak sejumlah kepala desa dari berbagai kabupaten di Sultra yang memiliki potensi wisata di desanya. Studi tiru yang dilaksanakan sejak 31 Juli hingga 3 Agustus tersebut terkait edukasi kelembagaan dan UMKM, pengelolaan homestay, serta digitalisasi pemasaran dan sarana prasarana. Beberapa lokasi yang dikunjungi diantaranya Desa Wisata Wukir Sari Kabupaten Bantul dan Ngelanggeran Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta,
Desa wisata Nepal Vanjava Kabupaten Magelang dan Pongkok Kabupaten Klaten di Jawa Tengah, serta Desa wisata Pujon di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dispar Sultra berharap melalui studi tiru ini, para kepala desa dapat mengadopsi sistem manajemen dan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital. Harapannya para peserta studi tiru ini mampu mengimplementasikan apa yang didapat di beberapa desa-desa wisata yang kita kunjungi. Beberapa desa-desa wisata itu saya pikir sudah menjawab apa yang menjadi permasalahan yang ada di desa-desa wisata di Sulawesi Tenggara. Kami Dinas Pariwisata Pemerintah adalah bagaimana mendorong, mensupport para kepala-kepala desa yang kita anggap memang mereka sungguh-sungguh dalam pengembangan desa wisata khususnya yang berada di wilayah masing-masing. Saya yakin bahwa setiap desa punya problem masing-masing, tapi sedikit banyak dari semua desa percontohan yang kita kunjungi itu 1, 2, 3 desa mungkin ada yang mungkin sama dengan kasus mereka di daerah. Yang jelas kita harapkan pasca studi tiru kali ini kita ada evaluasi lanjutan bagaimana melihat konsistensi mereka untuk mengaplikasikan semua materi-materi studi tiru yang telah diterima. Hingga saat ini tercatat sebanyak 325 desa dari 2.000-an lebih desa dan kelurahan yang ada di Sulawesi Tenggara sudah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Kementerian Pariwisata. Dari Malang, Jawa Timur, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cocok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV.
salah satu hiburan buat mereka setiap tahun sekali, di samping kita gebiar kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 11 atlet surfing nasional bakal turut serta dalam kompetisi Surfing International Rip Curl Cup Padang-Padang 2025 di Bali yang berlangsung selama sebulan mulai 6 Agustus hingga 6 September. Sederet nama atlet itu seperti Weston Hirsch, Ketut Agus, Bronson Meidi, Dylan Wilcoxon, Jasmine Studer, Kailani Johnson, Kia Johayer diumumkan pada Minggu 3 Agustus. Padang-Padang Cup merupakan kejuaraan selancar spesialis ombak barrel paling bergengsi se-Asia Tenggara, di mana kompetisi dimulai saat gelombang terbaik datang. Atlet nasional asal Jakarta Weston Hirsch untuk pertama kalinya bergabung di kompetisi tahun ini. Sebelumnya atlet berusia 16 tahun itu hanya mengikuti trials Padang-Padang Cup tahun lalu. Kalau Padang-Padang kan ada dua, ada Padang Rai dan Padang Laugh. Padang Rai you can surf it every day, like bisa setiap hari main di sana. Tapi Padang Laugh cuma bisa kalau ada ombak besar. And ya pokoknya kondisi bagus, ombak besar baru ada ya. Target untuk Padang-Padang Cup 2025 ini mungkin masuk dalam final dan coba untuk It's the biggest effect out of any competition in Southeast Asia. The Rip Curl Cup Padang-Padang is by far the biggest event. It's a global surf event. It's recognized by WSL. It's recognized by the biggest surf brands globally. And if you make the final, if you win the Padang Cup, you officially have a professional surfing career. That's how important it is. Pembukaan Padang-Padang Cup berlangsung di Pantai Padang-Padang, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, diwarnai tari-tarian tradisional masyarakat Bali, yakni tarian kolosal kecak. Sedikitnya terdapat 24 atlet dari Australia, Amerika, Hawaii, dan Indonesia yang mengikuti kompetisi untuk dua kategori, Men's Division dan Women's Division. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bagi pelajar di SMP Negeri 5 Bandung Senin 4 Agustus. Program CKG sekolah merupakan inisiatif nasional yang menyasar lebih dari 53 juta siswa di 230 ribuan unit satuan pendidikan termasuk madrasah dan pesantren. CKG bagi siswa bertujuan untuk mendiagnosa lebih dini masalah kesehatan yang dapat mengganggu proses belajar siswa. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pada tingkat SD dilakukan 13 item pemeriksaan, SMP 15 item, dan SMA 14 item. Dari pelaksanaan hari pertama CKG di SMPN 5 Bandung, terdeteksi dari 14 siswa yang dicek, 9 diantaranya memiliki gangguan mata. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Iya. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, sekolah akan dikategorikan ke dalam zona merah, kuning, dan hijau. Sekolah zona merah akan mendapat pengawasan khusus dari Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah UKS. Sekolah yang merah ini harus mendapat perhatian khusus. UKS-nya harus lebih diberdayakan lagi dan juga Puskesmas terdekat untuk memantau sekolah tersebut. Kalau yang kuning juga sama, yang hijau dipertahankan bagaimana mereka tetap hijau. Jangan sampai ketika
bulan depan ada pemeriksaan lagi, mereka menjadi kuning atau apalagi menjadi merah. Menurut tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura, cek kesehatan gratis merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Program CKG terintegrasi dengan program-program pendidikan unggulan lainnya. Cek kesehatan gratis untuk seluruh siswa ini menjadi sebuah upaya untuk mencegah risiko-risiko dan menjamin masa depan yang lebih baik buat anak-anak Indonesia. Kemudian makan bergizi gratis, terus kemudian sebagai inovasi pendidikan sekolah rakyat, sekolah Garuda. Jadi ini merupakan sebuah satu kesatuan, nantinya akan membentuk masa depan yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih unggul dari Indonesia. Menkes Budi juga mengingatkan bahwa program ini sepenuhnya gratis dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak yang meminta biaya. Hari ini cek kesehatan sudah menjangkau lebih dari 16 juta warga secara nasional. Di Jawa Barat lebih dari 2,4 juta siswa telah mengikuti program ini dan angkanya terus meningkat setiap hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya pemirsa, saat ini pemerintah sedang melaksanakan cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah, salah satunya adalah di SMPK Penabur Gading Serpong. Dan saat ini saya sedang bersama Menteri Komdigi, yaitu Ibu Mutia Hafid, yang sedang meninjau. Dan semangat Ibu, sangat semangat. Dan Bu, bagaimana apa sih urgensi dari pemerintah sendiri untuk melakukan CKG ini di sekolah, dan apakah ini akan berkelanjutan selanjutnya? Prinsipnya kan Presiden memang kalau dengan anak-anak tuh beliau prioritas gitu ya. Dan cek kesehatan gratis memang ini adalah program Presiden yang beliau sampaikan dari awal sejak masa kampanye, dan ini menjadi tugas kami semua selaku pembantu beliau untuk kemudian mensukseskan, mengkomunikasikan dan sebagainya. Saya senang sekali hari ini kita lihat di SMPK Penabur ini berjalan dengan baik, anak-anaknya semua semangat, senang. Banyak yang tadi menyampaikan kepada saya bahwa udah lama nggak cek kesehatan, jadi cukup senang dengan cek kesehatan gratis ini. Dan ini juga menjadi pengingat untuk orang tua selalu memonitor kesehatan anaknya. Saya selalu sampaikan, kita kadang sering salah kaprah, cek kesehatan dilakukan ketika usia sudah matang, sudah lanjut. Padahal yang paling penting adalah mencegah sejak dini. Jadi ini semangat Presiden seperti itu untuk menjaga kesehatan anak dari dini, dan akan berkelanjutan tentu hari ini di beberapa titik, tapi ke depan ini kita targetkan seluruh anak di Indonesia, khususnya anak usia sekolah, untuk mendapatkan akses terhadap layanan cek kesehatan gratis sekolah. Targetnya kurang lebih 53 juta, tapi angka ini juga masih mungkin bertambah. Terima kasih banyak. Banyak. Nah itu tadi pemirsa, dan pada pagi ini memang cek kesehatan gratis dilakukan di SMPK Penabur Gading Serpong, dan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan, diantaranya adalah pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah, dan juga pemeriksaan mulai dari tinggi badan, berat badan, dan juga pemeriksaan mata oleh dokter, pemeriksaan gigi, dan juga pemeriksaan pendengaran. Tapi tak hanya itu, juga terdapat pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan langsung oleh para dokter-dokter dari Puskesmas Kelapa II Tangerang. Tadi juga sempat dihadiri oleh Gubernur, dan pada hari ini di SMPK Penabur Gading Serpong dilakukan kepada 188 siswa kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3-nya akan dilakukan di hari yang lain. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di SD Negeri 02 Cideng, Jakarta Pusat, Senin 4 Agustus. Dalam peninjauannya, Abdul Mukti menyampaikan program CKG bertujuan untuk membangun kebiasaan serta budaya hidup sehat sejak dini di kalangan anak-anak. Ia pun berharap dengan adanya program CKG sejak dini, anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi anak yang sehat. Dengan pemeriksaan kesehatan ini kita dapat menyelamatkan anak-anak kita ini dari berbagai kemungkinan penyakit yang dapat tidak hanya menghambat kesehatan mereka, tapi juga menurunkan kualitas
dari generasi bangsa. Sehingga dengan pemeriksaan kesehatan sejak dini ini diharapkan anak-anak tumbuh menjadi anak Indonesia yang sehat, anak Indonesia yang kuat, dengan kebiasaan hidup yang sehat. Makan sehat bergizi juga program Pak Presiden, makan bergizi gratis, dan kemudian juga program-program yang berkaitan dengan bagaimana mereka terbiasa. Gigi, mata, telinga, kebugaran, sama kebugaran. Terus gimana rasanya? Rasanya gimana? Senang aja. Senang. Senang? Ya senang. Sebelumnya pernah cek kesehatan nggak? Pernah. Mata. Iya dulu kan di sekolah. Adapun CKG sekolah meliputi status gizi, tekanan darah, screening gigi, telinga, mata, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, hingga kebugaran fisik. Peluncuran CKG sekolah ini berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren di berbagai daerah Indonesia. Dan program ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru sekolah. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa? Harus pasang patok dulu, ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah hari ini mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis bagi siswa. Pada program tersebut sebanyak 134.964 siswa dari tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mendapat layanan cek kesehatan gratis. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Temanggung Samsul Hadi pada Senin 4 Agustus mengatakan, CKG sekolah merupakan wujud nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak usia dini. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan anak dan remaja. Melalui deteksi dini, diharapkan program ini mampu mencegah potensi gangguan kesehatan serius di masa mendatang, sehingga generasi penerus bangsa tumbuh sehat dan kuat. Tentu ini merupakan langkah yang harus kita lakukan bersama agar anak-anak generasi bangsa ini terdeteksi manakala ada penyakit dan sebagainya. Kedepannya harapan kami bisa berkelanjutan sehingga anak-anak kami tidak hanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi juga kualitas kesehatan anak-anak kami bisa terjamin seperti ini.
Adapun program cek kesehatan gratis bagi siswa di Temanggung ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada Senin 4 Agustus melepas distribusi logistik pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024. Pendistribusian ini memprioritaskan distrik dan pulau terluar seperti Pulau Mapia. Kemudian untuk wilayah prioritas di Kabupaten Mambera Moraya, pendistribusian dilakukan menggunakan transportasi udara agar pelaksanaan